Halo, kembali lagi sama gue Ines. Kali ini gue mau menjelaskan tentang presentasi tentang sistem informasi. Pengendalian sistem. Berikut adalah contoh pengendalian sistem sederhana, yaitu meliputi input, proses, output. Ada juga yang kedua dari input, proses, output, atau dari input dulu ke sistem pengendalian umpan balik, baru ke output. Pengertian pengendalian umpan balik juga merupakan proses pengukuran keluarnya dari sistem yang dibandingkan dengan suatu sistem standar tertentu. Sistem pengendalian umpan balik mempunyai 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, suatu kondisi yang dikendalikan atau diukur dari keluarannya. Yang kedua, suatu sensor yang mengukur kondisi tersebut. Yang ketiga, unit pengendalian yang membandingkan hasil ukur sensor. Dan yang terakhir adalah unit yang menghasilkan tindakan penyesuaian untuk masukan proses selanjutnya. Berikut adalah contoh sistem pengendalian pada struktur perpustakaan. Contohnya, seperti kepala sekolah memberikan wewenang kepada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan memberikan tugas kepada layanan teknisi, layanan perpustakaan, dan yang terakhir adalah layanan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sistem yang dibuat manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu seperti menyajikan informasi yang sudah tertata. Yang kedua, sekumpulan prosedur organisasi saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. Jadi, keputusan tersebut akan dipakai sebaik mungkin oleh organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem organisasi yang dipertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, seperti mendukung operasi, bersifat material atau kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, berikut adalah komponen sistem informasi yang tersaji. Yang pertama itu ada blok masukan. Itu media untuk menangkap data yang dimasukkan dapat berupa dokumen dasar. Yang kedua ada model, seperti kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi manipulasi data tertentu. Dan yang ketiga ada blok kendali, seperti pengendalian terhadap operasional sistem yang berfungsi mencegah dan menangani kegagalan sistem. Terus juga ada blok keluaran, seperti data keluaran, seperti dokumen output, dan informasi-informasi yang berkualitas dan tersaji. Lalu ada blok teknologi, gunanya untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, mengakses data, menghasilkan, dan mengirimkan data. Dan yang terakhir adalah blok basis data. Blok basis data ini merupakan kumpulan data yang berhubungan data yang satu dengan data lainnya. Komponen yang terdapat pada sistem informasi. Yang pertama ada hardware. Hardware ini yang kita ketahui adalah perangkat keras sistem informasi komputer. Itu seperti printer, mouse, alat-alat masukan lainnya. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada data. Data adalah komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Dan yang terakhir adalah prosedur.
Prosedur ini berisikan dokumentasi proses yang terjadi pada sistem. Manajemen informasi. Manajemen informasi dapat didefinisikan untuk meningkatkan produktivitas individu maupun organisasi melalui pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik dengan kemampuan komputer. Lingkup kerja manajemen informatika. Manajemen informasi dirumuskan oleh Rom dan Stewart pada tahun 1986 untuk membantu manajer mendayagunakan kekuatan komputer. Model manajemen informasi berisi 14 tingkatan kemampuan informasi. Tingkatan-tingkatan ini digolongkan menjadi 4 bagian umum, yaitu yang pertama ada dasar-dasar informasi. Yang kedua ada peralatan informasi. Yang ketiga ada spesialis informasi. Dan yang terakhir adalah pembangkit pengetahuan informasi. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, baik materi dan cara penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih.